bahas berkaitan dengan ketetapan ya dari OJK yang akan menaikkan free float dari 7,5% menjadi 15% begitu ya dalam jangka waktu tertentu, dan kalau misalnya tidak bisa dipenuhi nanti akan dibantu gitu dengan exit policy ke depannya begitu ya, ataupun juga delisting. Nah, seperti apa mungkin ini akan berpengaruh juga ya kepada emiten-emiten, kemudian juga akan berpengaruh kepada preferensi dari para pelaku pasar. Dinamika seperti apa sih yang akan terjadi di market kita dengan aturan baru ini? Sebenarnya kalau misalnya untuk kayak gini kita perlu ngeliat sih ke depan tuh seperti apa, karena kita juga agak susah ngeliatnya karena variabel untuk kita analisis itu terlalu banyak. Dan jadi kebijakan ini kan sangat-sangat kita juga, bahkan OJK dan bursa itu belum masih lihat prosesnya itu apa gitu. Dia cuma bilang tujuannya dia nambahin ke 15% supaya free float-nya lebih tinggi, cuman kan proses seperti apa kita belum tahu juga, dan itu kita perlu menunggu nih kira-kira nanti dia ada publikasi apa atau ada report apa kenapa bisa sampai 15%. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa negara, contoh Singapura itu masih 10%-an, dan ini kan mengindikasikan bahwa 15% itu apa iya gitu nggak terlalu berlebihan gitu. Karena kalau kita lihat kan saham-saham di Indonesia ini kan tadi 7,5%, itu berarti perlu holder, itu maksudnya emiten itu sendiri perlu ngejual saham-sahamnya dia, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang holdernya besar di dalam emiten tertentu itu dia harus ngejual paksa kan. Dan ini kan 15% itu kan berarti dua kali lipat dari yang kemarin itu 7,5%. Ini kan berarti kita perlu PR, dan ini berpotensi, kalau aku ngeliatnya berpotensi untuk bisa ada penurunan, karena kalau misalnya kita kan ini kan perlu dijual ke pasar, dan kalau misalnya pasar itu sendiri kan berarti nanti di bursa kan yang beli juga nanti kan bakal mungkin dari retail atau dari segala macam jenis investor. Mau nggak mau ini kan nanti akan ada aksi jual yang cukup tinggi, dan kalau misalnya kita lihat nih dari saham-saham, misalkan market cap 1 triliun aja. Ya. 1 triliun kan berarti 15% perlu jual 150 miliar. Ya. Kalau 150 miliar dijual itu kan siapa yang mau nampung, itu juga kita perlu ngeliat kan. Dan ini kita perlu ngeliat ke depan seperti apa, karena dengan keadaan seperti ini walaupun tujuannya ada supaya kita bisa mastiin bahwa MSCI tetap convince sama kita, tapi kita perlu lihat ya risknya tuh kurang lebih seperti apa. Karena kalau risk seperti ini kan ini juga banyak bank-bank, bukan bank, mungkin perusahaan-perusahaan yang big caps segala macam ini dia punya free float juga mungkin nggak sampai segitu, dan ini kan menjadi kekhawatiran juga bagi mereka. Siapa yang mau ngejual segitu? Kalau misalkan perusahaannya sampai 10 triliun valuasinya, itu kan berarti 1,5 T. Itu kayak gimana, dan likuiditas pasar tuh makanya diberikan juga aturan tadi ya, agar tadi dana pensiun, kemudian juga instansi-instansi akan diperbesar begitu ya porsinya untuk di market kita. Apakah ini nanti cukup tadi menjawab permasalahan yang tadi Mas Gelson sampaikan gitu? Kalau misalnya kita lihat cuman dana pensiun itu di ranah 140 triliun, 140 triliun itu mungkin bisa, tapi masih ada selisih, karena kalau misalnya kita lihat Goldman Sachs baru membuat saham kita underweight, berarti kan potensial inflow asing tuh bakal sedikit lebih tinggi dalam jangka pendek. Itu kan juga potensial juga bagi kita, dan kita kan nggak, aku tuh belum ngecek itu potensial dia punya dikasih waktu berapa sama bursa atau regulator untuk dia bisa naikin free floatnya jadi 15%, itu kan kita belum tahu kan. Aku mungkin belum ngecek, tapi ini kan pasti dalam jangka waktu yang cukup pendek, mungkin dalam setahun atau mungkin lebih cepat gitu. Dan ini kan kita bahkan kita juga punya target dari MSCI, betul. Kalau tidak salah MSCI juga menyatakan di bulan Mei begitu ya akan dilihat lagi. Bulan Mei kita harus udah kasih tahu nih kira-kira kurang lebih langkah apa yang mau dikasih sama bursa untuk bisa memastikan bahwa MSCI nggak bakal downgrade frontier market, kurang lebih begitu. Baik, tapi kita balik lagi ya ke preferensi ya, karena balik lagi mungkin karena kejadian kemarin investor juga mungkin sedikit shock begitu ya, dan mungkin juga akan berpengaruh tadi balik lagi kepada reflektif ya, kepada pemilihan ke depannya begitu secara strategi dan juga secara hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh para pelaku pasar, baik dari pemilihan sektor maupun juga pemilihan saham begitu ya. Nah, kedepannya apakah akan ada perubahan di market kita, Mas Gelson? Artinya dengan saham-saham konglomerasi kan kemarin kan luar biasa begitu ya. Kemudian akhirnya ada kejadian kemarin begitu. Apakah artinya mungkin sudah mulai ada shifting preferensi dari para pelaku pasar dalam waktu dekat? Kalau itu kita masih perlu nunggu mungkin ya dari MSCI itu nanti dia buat kebijakan baru seperti apa, karena MSCI itu kan dia juga, karena concernnya bahkan MSCI itu ngomong kalau misalnya kita itu pengen kayak dibuatin semacam aturan sendiri, karena kita punya sistem tuh berbeda gitu. Jadi ini kan menjadikan kita juga jadi bingung jadi investor, kita mesti ngapain, dan kalau misalnya sekarang pun kita ngelihatnya masih perlu nunggu MSCI, dan MSCI ini kan dia tuh pasti punya pintar, dan dia punya berbagai macam jenis framework yang dia punya di negara-negara lain kan. Jadi dia tahu kurang lebih gimana caranya supaya bisa memastikan
indeks yang dia buat, yang dia terbitin dia sendiri itu bisa realize profit dan juga memberikan nilai bagus lah, nilai plus kepada investor-investor dia di luar negeri. Karena dia juga, MSCI kan juga nggak mau dong kalau misalnya kita bikin indeks, ternyata indeksnya malah pas kita keluarin rebalancing, dia ternyata hancur gitu. Selama kan kalau misalkan kita lihat yang kemarin November kan gitu. Pas November kemarin diumumin rebalancing apa aja, saham-saham yang ternyata masuk ke MSCI itu malah terkoreksi gitu kan. Yeah. Dan itu kan menjadi salah satu indikator juga bahwa hal kayak gini tuh pengen dicegah sama MSCI, dan kita masih perlu ngeliat sih MSCI itu pengen seperti apa, karena sangat-sangat krusial banget untuk MSCI ini masih tetap di sini, dan kita pasti perlu wait and see untuk seperti apa MSCI nanti ke depan. Tapi kalau dari segi perubahan perilaku investor ini kita masih perlu ngeliat, karena adjustment dari masing-masing mungkin kalau sekarang kan dari sosial media itu sendiri, sosial media ada kayak KOL sendiri, mereka mandang seperti apa, ini akan mempengaruhi investor retail kan. Jadi dari apa yang terjadi di dinamika market ini, karena KOL saya yakin pasti lebih pintar juga, apa yang dipikirkan sama mereka itu, ini akan nanti turunnya ke investor retail, dan investor retail ini akan seperti apa, kita perlu lihat lagi ke depan, karena dari KOL-nya sangat-sangat berpengaruh gitu, dan kita masih perlu wait and see untuk psikologi pasar tuh kayak gimana cara mainnya nanti setelah adanya MSCI dan yang kemarin terjadi ini, dan kedepannya seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, di dalam waktu dekat begitu Mas Gelson, prediksi mungkin untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, walaupun kemarin sebetulnya tidak terprediksi begitu, karena begitu tiba-tiba begitu, tapi let's say kita sudah melihat balik lagi ya, tadi sudah ada langkah-langkah dari otoritas, kemudian juga kita juga masih akan memantau ya, dan ekspektasinya juga tidak ada lagi begitu kejutan mendadak seperti kemarin yang terjadi di tengah pekan. Nah, bagaimana mungkin prediksi untuk pergerakan indeks sejauh ini menurut Anda? Oke, kalau misalkan dari kita sendiri sih, kita dari awal tahun juga sampai sekarang belum ngasih prediksi apapun terkait potential outcome dari IHSG sampai akhir tahun nih. Karena kemarin juga sebenarnya aku sendiri ada kekhawatiran bahwa potential turunnya terjadi, cuman terjadi ternyata ekstrim banget sampai 2 hari langsung 7 ribuan itu kan, itu coba ekstrim 2.000 poin tuh hilang. Dan untuk potensial bakal IHSG di mana kita masih perlu wait and see, tapi kita ambil aja dari kata-kata Pak Purbaya yang 10.000 semoga bisa. Oke. Gitu. Dan kita perlu lihat nih potensial untuk seperti itu bisa atau enggak. Karena kalau misalnya dari sini kan berarti Pak Purbaya itu kan dia sebagai regulator, dia kan punya power untuk bisa nentuin arah pasar dan arah IHSG itu kemana. Yeah. Dengan seperti ini kan berarti kita punya potensial untuk selama setahun ke depannya itu butuh kurang lebih berarti 15-17%-an untuk kita punya IHSG terbang sampai bisa 10.000 kan. Dan ini kan cukup PR, mungkin 20% cukup PR juga, dan kita sangat-sangat menunggu nih Pak Purbaya bisa apa supaya, dan Pak Purbaya itu sendiri kan juga dia sebenarnya kan dari kemarin juga latar belakangnya itu kan sangat-sangat investment gitu. Dan di dana reksa segala macam. Jadi Pak Purbaya harusnya mengerti psikologi pasar dan market tuh seperti apa, dan kita yakin Pak Purbaya bisa memberikan apa ya, framework yang jelas dan kedepannya seperti apa, supaya karena Pak Purbaya itu pengennya kayak di Amerika gitu. Jadi investor-investor banyak belinya ke big caps gitu segala macam, karena lebih mudah juga, dan potensial untuk downside-nya itu kan lebih kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingin nih antara investasi di small cap, mid cap atau big caps, itu potensial upside dan downside-nya, kalau misalkan di yang big caps ini potensial upside-nya mungkin nggak setinggi-tinggi itu, tapi potensial downside juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau crash itu nggak parah-parah banget. Beda kalau misalnya kita ditopang sama yang mau saham-saham yang valuasinya itu mid sampai small caps, potensial upside-nya memang cepet. Tapi kalau misalkan investor kita masuk situ, kan potensial downside juga cukup dalam gitu. Dan itu menjadi concern gitu kalau lebih dari Pak Purbaya. Dan